Kami mengucap syukur buat siang ini kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami mendengar kesaksian yang luar biasa. Betapa dalam kehidupan kami, sekalipun tantangan demi tantangan. Mungkin kami sudah berkata, Tuhan, aku ini sudah jatuh masih ditimpa tangga. Dan serasa sampai hari ini tangga itu belum diangkat dalam hidup saudara. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Dia selalu punya yang terbaik buat setiap kita anak-anak yang dikasihinya. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ada sukacita. Ya, terima kasih buat Jessica, ya, buat Ria. Saya dulu kenal mamanya Jessica waktu kita lagi ada di komunitas, ya. Waktu itu Ria tahu saya juga bukan siapa-siapa. Saya dulu kalau disuruh doa kelompok 5 orang, jadwalnya saya berdoa, saya langsung bolos, saudara. Bayangin saudara, 5 orang aja doa kelompok, ya, satu persatu dapat bagian, doakan gitu ya. Begitu bagian saya berdoa, saya selalu banyak alasan, ya, sakit perut dan sebagainya. Kenapa? Karena enggak punya kemampuan. Tapi hari ini puji Tuhan kalau enggak di stop sama Asyir, saya bisa khotbah sampai jam 3. Saudara mau? Oh, saya enggak mau, saudara. Ya, hari ini khotbah tema saya tentang bagus, ya. Karena hari-hari ini Tuhan tuh benci dengan yang namanya ini, saudara. Hidup manusia itu jangan pernah sombong. Orang tanpa sengaja kita ini bisa sombong loh. Kita ini mungkin ya, hari ini berapa banyak orang mungkin tanpa sadar mereka itu selalu berkata kelihatannya kata-katanya sederhana. Tapi selalu berkata, lihat tuh ya, aku bukan mau menyombongkan diri. Tapi aku barusan ini berhasil beli rumah, rumahnya besar dan sebagainya. Jujur, kelihatannya bukan menyombongkan diri tapi sombong ya. Nah, hari ini kita percaya kalau saudara lihat kesaksian Jessica adalah kesaksian yang luar biasa. Banyak orang bersaksi tentang sesuatu yang membuat Tuhan tuh tidak pernah bangga. Contohnya gimana Bu Eli? Orang kalau kesaksian di depan, misalnya saya diberkati Tuhan. Saya pernah dengar satu kali saya duduk di depan. Hamba Tuhan yang terkenal itu duduk di samping saya. Dan ada seorang ibu yang bersaksi ya. Ibunya ini keren memang ya. Dia berkata gini, dulu saya miskin. Bahkan miskinnya itu miskin sekali sampai enggak punya rumah ya. Apa istilahnya kalau rumah yang mepet sama sawah itu apa ya? Apa? Mewah, mepet sawah. Oh ya betul, ya saya. Jadi istilahnya mewah bukan mewahnya mewah, tapi mepet sawah ya. Dan di situ ketika dia bersaksi, dia bilang gini, sekarang saya diberkati Tuhan dengan sesuatu yang berlimpah-limpah. Saya punya rumah mewah berapa dia sebut. Saya punya pabrik hari ini diberkati Tuhan. Tuhan dahsyat. Ya, semua pada waktu itu mungkin enggak dengar, tapi waktu hamba Tuhan ini berkhotbah di depan, dia bilang gini, kesaksian yang luar biasa bukan kesaksian miskin jadi kaya. Bukan kesaksian rumah sederhana jadi rumah mewah. Itu enggak buat Tuhan bangga. Tapi yang membuat Tuhan bangga adalah kesaksian. Saya percaya kesaksian Jessica itu kesaksian yang luar biasa. Di tempat badai membuat dia bisa bersyukur dan tetap melayani Tuhan. Itu kesaksian yang luar biasa. Ya, mungkin saudara hari ini mau bersaksi di depan setiap minggu enggak apa-apa terbuka. Mungkin saudara bilang gini, dulu saya kaya. Ini kebalikannya ya, itu ibu miskin jadi kaya. Ini kesaksian dulu saya kaya, sekarang miskin. Enggak punya apa-apa. Tapi hari ini bersyukur. Di tengah kemiskinan saya bertemu Yesus dan mengubah hidup saya yang tadinya saya suka marah, sombong, sekarang saya belajar rendah hati. Nah, itu saya, saudara. Ya, dulu saya hidup dalam kenyamanan ya. Saya hidup dalam
benar-benar hidup yang enak ya. Kemudian Tuhan bawa prahara dalam rumah tangga saya. Tapi saya bersyukur saya hari ini bersaksi bukan bersaksi dengan hasil. Tapi bersaksi bagaimana bukan siapa Eli Kurniawati hari ini. Tapi siapa Yesus yang ada di dalam hidup saya. Yang membawa hidup saya hari ini bisa menjadi berkat. Amin. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Makanya jangan takut bersaksi. Nggak usah tunggu kaya dulu baru mau bersaksi. Ya, nggak usah tunggu mobil 5 baru mau bersaksi. Tuhan nggak pernah bangga dengan hasil. Tapi Tuhan akan bangga dengan perubahan hidup saudara dan saya. Itu yang Tuhan cari hari ini. Nah, lihat bagaimana hari ini. Yuk kita percaya, kita buka ayatnya terlebih dahulu. Ya. Saya percaya hari-hari ini Tuhan taruh di hati saya. Saya sudah beberapa kali sharing waktu saat teduh. Beberapa hari ini Tuhan taruh di hati saya gini. Ada banyak orang yang salah dalam menabur. Tuhan bilang gini, mungkin buat hidup saya juga ini teguran. Tuhan ingatkan saya gini, aku gak pernah cari orang yang pinter nabur air mata. Aku gak pernah cari orang yang pinter nabur khotbah suara emasnya. Aku gak pernah cari orang yang hari ini nabur uang untuk pembangunan gereja. Nabur waktu untuk ikut ibadah dan sebagainya. Tapi yang Tuhan cari di akhir zaman adalah orang yang menabur pelaku firman. Tangkap ya, saudara hebat, saya bisa hebat dalam khotbah. Tapi kalau dalam kehidupan saya sehari-hari yang gak dilihat orang, saya tidak bisa menabur pelaku firman, maka tidak akan pernah menghasilkan apapun. Makanya masa sukar ini cuman buat saudara dipepet sama Tuhan. Saudara tahu, kerasa enggak? Masa yang makin sukar itu masa Tuhan pepet saudara. Kita ini dipepet terus sama Tuhan supaya apa? Suka enggak suka, enak enggak enak. Saudara akan ngambil keputusan. Ini waktunya aku enggak bisa lagi enak-enakan. Yang hari ini hidup dalam goncangan besar, tujuannya Tuhan kita dipaksa jadi pelaku firman. Saudara mulai belajar untuk hari ini jujur bersyukur. Orang-orang yang banyak disakiti hati, yang banyak mengalami proses, itu yang banyak dituntut untuk menjadi pelaku firman. Kita enggak dituntut Tuhan lagi jadi anak-anak gampangan dengan jalan hidup yang gampang. Sehingga saudara sehari-hari kalau jadi anak gampangan itu apa? Ya enak aja, enggak usah jadi pelaku firman, uang banyak. Iya, sukacitanya bukan karena kita bertemu Tuhan. Sukacitanya waktu kita susah, kita shopping. Nah itu saya dulu. Ya, sukacitanya makan terus. Jujur, hari ini kalau kita lagi ngalami masalah, sukacita kita adalah ketika kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman di akhir zaman. Sehingga orang melihat kehidupan Kristus. Nah, ibu-ibu sering kan kita nyanyi ya, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Masa gosok ya, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Tiba-tiba si limited edition datang. Ya, enggak ada angin, enggak ada apa-apa, tiba-tiba saudara dimaki-maki. Dasar ya, kamu istri kurang ajar. Dari tadi dipanggil-panggil tidak dengar-dengar. Mungkin kita bisa emosi, matamu tidak lihat ya, aku ini lagi apa. Jujur, tapi waktu saudara nyanyi, saudara tahu. Kalau kita berkata, hidupku bukannya aku lagi. Respon saudara apa? Ya sudah maafin ya, saya tidak dengar. Saya lagi masakin kamu. Jujur, kalau itu jadi kehidupan kita sehari-hari, kita bisa praktek. Makanya ibu-ibu yang ada di sini, baik bapak-bapak, tiap kali mungkin saudara dengar sesuatu yang menyakitkan hati saudara, khususnya ibu-ibu yang hidup di dalam penjara. Kenapa? Karena hidup dengan seorang pria pasangan yang benar-benar, Bu, lu laki kapan matinya Bu Eli? Tiap hari didoa-doakan yang baik-baik mati. Ini loh Bu Eli, orang di samping saya ndak mati-mati Bu Eli.
Jujur banyak ibu-ibu yang konseling sama saya, mereka mendoakan terus suaminya supaya cepat dipanggil pulang ke rumah Bapak. Karena ini duri dalam daging. Bertahun-tahun dari awal menikah Bu Eli tidak pernah bahagia Bu Eli. Nah ini nanti Zoom besok. Bangun rumah duka atau rumah tangga. Nah ini ya ibu-ibu, ternyata banyak ibu-ibu yang berkeluh kesah 15 tahun menikah mau bangun rumah tangga. Ternyata rumah duka setiap hari. Jujur kalau ini jadi kehidupan kita, yuk ibu-ibu mulai sekarang kalau limited edition mulai cari masalah. Saudara nyanyi, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku, ingat sabar. Kalau Yesus hidup di dalam hidup saudara, kita pasti punya penguasaan diri. Amin. Nah kita lihat yuk Amsal 8 ayat 13. Kita belajar untuk hari ini keluar. Saya percaya jemaat PD Victory ini nanti setelah dengar khotbah ini tidak akan jadi orang yang sombong lagi. Ya, bisa dibuka slide-nya dulu. Bagaimana kesombongan itu jangan sombong ya. Jangan menyombongkan diri, jangan berkata siapa aku. Orang seringkali nggak bisa memaafkan, itu selalu berkata gini, aku punya harga diri ya. Jangan memperlakukan aku seperti keset. Nah ini orang sombong loh ya. Termasuk waktu saudara diproses Tuhan, saudara ini tidak berhak bersungut-sungut. Kita ini cuma seorang hamba. Hidup ini bukan siapa aku, tetapi siapa Yesus yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Yuk kita baca Amsal 8 ayat 13. Kita baca terlebih dahulu bagaimana takut akan Tuhan ialah apa saudara? Membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkaan, tingkah laku yang jahat, mulut penuh tipu muslihat. Hari ini saya akan bahas khusus tentang kesombongan. Saya punya area yang dikoreksi Tuhan tiap saat dari area koreksi hidup saya itu kesombongan. Tuhan tuh selalu bilang gini, kamu hari ini jangan sampai tidak terima koreksi orang. Jangan merasa kamu sudah jadi hamba Tuhan. Kamu menguasai firman ketika orang berkomentar tentang hidupmu, kamu gak boleh marah. Karena kamu tetap dilatih, jujur orang itu tidak pernah nyadari kalau dirinya sombong saudara. Tapi senyatanya orang di sekitar saudara pasti lihat, dulu saya terkenal sombong. Katanya kalau jalan tidak nginjek tanah, saya sampai bingung. Gimana caranya orang sombong sampai tidak nginjek tanah kan jatuh saudara. Itu katanya kiasan saking sombongnya kamu Eli. Kalau jalan dangak, lah ndak nginjak tanah dangak kan ya jelas-jelas ndak mungkin saudara. Tapi itu ibarat saya berkata, Tuhan ternyata kalau ndak ketemu Yesus mungkin ndak banyak orang mau deket sama saya. Nah kita lompat yuk berikutnya. Kita lompat di Amsal 16 ya. Jadi sekali lagi yuk kita baca ini yang akan saya bahas. Amsal 16 ayat 4 dan 5. Kemudian lompat 18. Amsal 16, nah ini. Tuhan apa saudara? Membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Jadi saudara jangan takut dengan orang yang sombong. Yang sampai hari ini banyak orang gini, Bu. Musuhku itu sombong tapi tambah gemuk, tambah segar. Tangkep ya. Kok bisa ya Bu? Tuhan tidak adil. Enggak. Setiap orang sombong pun itu dibuat Tuhan untuk tujuannya masing-masing. Tangkep ya. Saudara yang hari ini ngalami proses ada di bawah, dihina, difitnah. Saudara disakiti tapi saudara tetap jadi orang benar. Hidupmu makin terpuruk. Itu pun Tuhan tetap punya tujuan buat saudara dan saya. Bahkan orang fasik, nah ini yang paling menakutkan. Dibuatnya untuk hari apa saudara? Malapetaka.
Jadi kalau saudara lihat orang sombong, gemuk, segar, itu cuman tunggu waktunya, semuanya akan jatuh pada waktunya. Malapetaka. Tapi buat kita orang benar, kita semua walaupun direndahkan, kita dalam perjalanan semuanya akan indah pada waktunya. Tadi pagi ya kita di grup bilang gini, ada salah satu anggota bilang gini, hari ini aku gak datang PD karena memperingati 3 tahun suaminya meninggal. Ya, sedih rasanya. Terus saya jawab, gak apa-apa, gak usah sedih, sudah 3 tahun berlalu. Kenapa? Karena waktu suami meninggal, suami baik, ya jelas sih kalau ngomong sedih berarti suami baik. Ya, kalau enggak sedih berarti memang suaminya keterlaluan. Kalau sampai 3 tahun masih sedih, itu pasti suami yang super duper baik. Lah kalau sudah 3 bulan meninggal, belum 3 bulan, sudah move on. Nah ini saudara bisa dilihat. Ya, jadi saya cuma bilang enggak apa-apa. Meninggalnya kan sudah di tangan yang tepat. Sudah serah terima sama pemilik kehidupan. Kita ini istri bukan pemilik loh. Kita ini cuman penolong di dunia. Tapi pemilik kehidupan ketika pasangan kita meninggalkan kita, kita serah terima sama yang punya. Pemilik kehidupannya jauh lebih mengasihi suami, ya lebih mengasihi daripada kasih manusia. Enggak apa-apa, serah terimanya sudah aman, enggak usah sedih. Buat saya jauh lebih sedih berjuang ya. Kenapa? Karena saya masih melihat pasangan saya ya hari ini masih jatuh di sarang penyamun. Nah ini lebih berat saya berjuangnya. Lah kalau sudah matinya baik sudah serah terima. Dan lagi apa saudara? Kalau suami yang sudah baik, firman Tuhan berkata apa? Mati adalah keuntungan. Berarti kalau suami baik itu untung buat yang mati ya. Buat yang ditinggalkan ya sakit semua saudara. Tapi buat hidup saya bilang saya masih harus berjuang. Kenapa? Suami meninggal baik untung. Lah kalau suami saya masih menunggu waktunya Tuhan. Ini firman yang membuat saya juga sebagai istri saya takut saudara. Makanya kalau saya berdoa, Tuhan minta belas kasihan. Kenapa? Karena suatu kali bukan keuntungan. Suami-suami yang didoakan belum bertobat, masih di sarang penyamun, sarang dosa. Suatu kali akan bayar harga akibat dosa. Berarti suatu kali ada hari malapetaka yang kita itu enggak pernah tahu bayar harganya orang jahat sama kita itu seperti apa. Itu serem loh saudara. Jangan anggap orang yang sombong, yang jahat, hidupnya segar, sehat, gemuk, itu tanpa dia sadari, dia itu tetap jalan di tempat yang licin, yang kalau jatuh itu pasti hari-harinya itu jelas malapetaka. Makanya kita hari ini yuk gak usah bandingkan hidupmu. Tidak usah merasa diri kita kecil walaupun kita memang rasa tidak punya apa-apa. Lihat berikutnya ayat yang kelima. Ya, saya berusaha cepat supaya cepat selesai juga. Setiap orang apa saudara? Yang tinggi hati adalah apa saudara? Kekejian bagi Tuhan. Nah ini sungguh loh, sungguh. Ia tidak akan luput dari hukuman. Makanya bilang kanan kiri jangan sombong. Jangan sombong ya. Orang sombong itu nanti pasti akan dapat hukuman malapetaka, nanti paketnya lengkap. Berikutnya lompat ayat ke-18. 18, Amsal 16 ayat 18 kita lompat. Kecongkaan mendahului apa saudara? Hancur. Orang sombong hari-hari ini hati-hati saudara. Ya, ini mengingatkan kita. Kalau kita di atas kita nggak perlu sombong, nggak perlu lihat orang bawah itu dengan pandang sebelah mata. Kita jangan sampai kecongkaan itu mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului apa saudara?
kejatuhan. Buka PowerPoint saya 3 hal. Yuk, ingatkan diri kita, jangan menyombongkan diri siapa aku. Walaupun kita hari ini hebat. Kita mungkin hari ini saya juga selalu, mama saya yang paling sering mengingatkan saya. Nih, kamu jangan sombong loh ya. Hari ini walaupun kamu hari ini sudah terkenal lewat YouTube, wajahmu di mana-mana ya, wajah pasaran saudara. Orang kalau saya jalan orang pasti tahu, oh ini Bu Eli, wajahnya saya sering lihat di YouTube. Ya Bu, gitu ya. Jujur mama saya paling jadi rem buat hidup saya. Mama saya bilang gini, kamu jangan pernah sombong. Walaupun hari ini Tuhan bawa hidupmu hari ini dikenal orang, kalau bukan karena anugerah kemurahan Tuhan, gak mungkin hari ini kita bisa hidup saudara. Itu sebabnya 3 hal, yuk orang sombong itu yang pertama adalah kekejian. Yang kedua adalah kehancuran. Yang ketiga orang sombong itu akan mengalami yang namanya kejatuhan. Paketnya 3, lihat contoh kekejian, yuk kita lompat. Hari ini jangan merasa, saudara ada satu ayat dulu sebelum lompat. Titus 3 ayat 3-5. Hidup ini cuman anugerah loh saudara. Saudara bisa hari ini jujur, banyak orang bilang gini, Bu, ibu kan enak punya uang, anugerah Tuhan besar. Loh salah saudara. Apakah di tengah saudara ngalami bangkrut, Tuhan tuh enggak punya anugerah? Jujur ketika saudara ngerti firman, di saat kelemahanku lah justru anugerah Tuhan itu makin terlihat sempurna. Orang nggak bisa ngomong gini, aku hidup ini anugerah Tuhan cuman sampai tahun lalu. Karena tahun lalu aku masih kaya, sukses, kantongku tebal. Tapi masuk tahun 2025 selesai anugerah Tuhan. Hidup bangkrut, rumah terjual, usaha tutup. Jujur kalau saudara berani berkata seperti itu, saudara adalah orang yang sombong. Saudara baca Titus 3, ini ayat yang bagus. Karena dahulu, lihat ya, kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji saling membenci. Tetapi ketika apa saudara? Nyata apa saudara? Kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya. Sekali lagi yuk, hidup di masa sukar jangan menganggap hidup di luar anugerah, enggak. Kalau di masa sukar justru saya merasakan, saudara tahu, saya bisa ketemu Tuhan Yesus, saya bisa jatuh cinta sama Tuhan Yesus, saya bisa jadi hamba Tuhan, saya bisa jadi gembala di PD Victory bukan pada saat saya zona nyaman. Bukan pada saat semuanya baik. Justru titik balik Tuhan pakai hidup saya, kejadian hidup saya dahsyat dan ajaib pada waktu titik ambang batas kekuatan. Saat tidak ada orang peduli sama saya, saat orang semua tidak bisa tolong saya, saat saya nggak tahu harus berbuat apa, di situ Tuhan hadir. Memampukan saya melewati musim demi musim sampai saya bisa kuat hari ini. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Makanya jangan anggap remeh masa kesesakan. Saudara justru bersyukur ditempatkan Tuhan di masa yang paling sulit. Karena ini waktunya titik balik. Tangkap ya. Nah kita lihat yang pertama yuk. Bagaimana kita melihat kekejian. Kita belajar dari Usia ya. Nabi Usia. 2 Tawarik 26 ayat 4-5. Raja Usia. Yuk kita baca. Apa yang terjadi? 2 Tawarik buka terlebih dahulu 26 ayat 4-5. Apa yang firman Tuhan katakan? Raja Usia itu ia melakukan apa saudara?
apa yang benar di mata Tuhan. Lihat, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. 5. Ia apa saudara? Mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, apa saudara? Allah membuat segala usahanya berhasil. Lompat ayat 7. Lompat ayat 15. Ketika dia sudah diberkati, sukses ya. Ayat 15 ini yang banyak kita alami hari-hari ini. Termasuk manusia di akhir zaman yang suka membual, menyombongkan diri, yang suka berkata, harga diri. Karena ia ditolong, ia membuat juga di Yerusalem ayat-ayat perang 15. Mungkin sebelumnya. Ciptaan seorang ahli yang dapat menembak anak panah batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara, penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib, menjadi kuat. Usia itu sudah ngalami yang namanya kebaikan Tuhan, ya, ditolong sampai ajaib jadi kuat. Tapi lihat ayat 16 ini yang perlu kita waspadai. Siapa yang hidupnya lagi di zona nyaman, hidup dalam kemewahan, sekali lagi jangan pernah sombong. Ya, setelah apa saudara? Ia menjadi kuat, ia menjadi apa? Tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. 3 hal saudara lihat. Makanya hari ini yuk, kalau orang tahu sombong itu kekejian. Saudara percaya ada banyak orang yang tadinya hidup ya karena tidak melewati proses. Suksesnya instan. Kalau orang dibawa Tuhan, dibawa dalam kehidupan, mungkin bukan Tuhan yang bawa, dia sendiri dengan usahanya. Dia bisa sukses dengan kekuatannya sendiri dan saya terlalu percaya orang sukses tanpa proses. Saya bisa dibawa Tuhan hari ini enggak gampang. Orang mungkin bilang gini, Bu Eli kamu hebat, enggak. Saya ngalami next level demi next level. Tidak ada yang namanya dipercaya perkara langsung besar, enggak ada saudara. Victory ini dari kecil. Dipercaya berkat yang kecil, mengucap syukur, dipercaya berkat yang jauh lebih besar lagi, dipercaya jemaat yang lebih besar lagi, diuji terus saudara. Bahkan waktu saya buka PD Victory Bali, itu ujian yang terberat saya. Hari itu saya enggak tahu. Kalau saya bakal dipercaya kepercayaan Tuhan, saya dipercaya 2 kepercayaan. Saya ingat betul, itu masa-masa yang tersulit buat hidup saya. Saya pernah ngalami masa ya saudara, pengerja saya sampai bilang gini, ini gimana ya Bu, Gemini sudah enggak mungkin bisa khotbah. Saya hun-hun saudara. Ditanya A, jawabnya B. Ditanya C, jawabnya D. Hari itu saya datang ke tempat ibadah, mama saya nganterin karena saya semalaman gak tidur. Ya, pagi saya sudah mau batalin khotbah, tapi Tuhan bilang gini, berangkat aku menyertai kamu. Tuhan, Tuhan, gak tidur semalaman. Naik pesawat rasanya kayak mau ngawang saudara. Bayangin gak tidur semalam, stres, pikiran kalut. Hari itu mama saya nganterin saya ke bandara, dia setir sendiri jam 5 pagi ya. Dia bilang gini, kamu harus kuat, kamu harus kuat. Saya di mobil cuma nangis saudara. Saya bilang gak kuat. Sampai di Jakarta pengerja saya jemput. Dia jemput saya, dia langsung kontak pengerja yang lain. Bu Gem gak mungkin bisa khotbah. Mungkin bisa cari pengganti karena saya lihat dia errornya berat. Saya enggak sadar loh kalau saya error berat. Waktu itu baru sadar. Bayangin dari perjalanan bandara ke tempat ibadah, berapa kali saya tanya A, dia jawab B, C, dia jawab D. Waduh, kena mental ini ya. Kalau sudah jawab A,
Saudara tidak pernah ya tanya saya A jawab B, berarti saya masih sehat, waras ya. Kalau saya dijawab tanya A jawabnya B, C, berarti saya sudah tidak waras, tapi tidak akan pernah itu. Karena saya punya Tuhan yang besar, amin. Dan waktu itu saya datang ke tempat ibadah seperti ini. Saya lihat, waduh jemaat sudah penuh. Tinggal 10 menit saudara. Salah satu pengerja saya bilang gini, Bu Gem, naik ke atas, ambil waktu 10 menit untuk berdua sama Tuhan. Saya untung waktu itu sama hun ditarik naik. Ya. Sambil mata sudah bengkak semua saudara. Bayangin enggak tidur semalam nangis terus saudara. Hari itu 10 menit pengerja beri saya. 10 menit nanti setelah 10 menit kita jemput Bu Gem turun khotbah. Itu ya. Karena enggak mungkin 10 menit cari pembicara di mana saudara. Itu jemaat sudah datang penuh. Saya naik ke atas. Saya cuma diberi 10 menit saya ditinggal sama pengerja. Saya masuk berdua sama Tuhan di dalam satu kamar. Saya hari itu nangis. Saya bilang, Tuhan saya enggak mungkin bisa Tuhan. Saya enggak mungkin bisa berkhotbah. Saya bisa melanjutkan. Saya nangis. Tapi hari itu saya cuma nyanyi, saya cuma tidak bisa ngomong apa-apa. Saya cuma bilang gini, kasih saya kekuatan. Saya nyanyi, saya nyembah Tuhan, saya hari itu diberi kekuatan. Saya ngakui loh, saya enggak sombong sama Tuhan. Hari itu saya masuk di dalam ruangan, saya enggak bilang gini, Tuhan kenapa Tuhan? Tuhan sudah tahu saya mau khotbah, Tuhan sudah tahu saya setia sama Tuhan. Kenapa Tuhan kau izinkan orang nyakiti hidup saya? Kenapa? Saya enggak marah. Hari itu saya cuma datang sama Tuhan sebagai seorang hamba. Saya bilang gini, Tuhan saya minta kekuatan. Kalau Tuhan masih mengizinkan saya untuk melanjutkan proses, saya tetap mau Tuhan. Asal Tuhan mampukan saya, karena saya enggak mampu. 10 menit saya cuma nyanyi saudara, enggak ngomong apa-apa, air mata turun. 10 menit pengerja saya jemput. Hari itu jalan masih gini-gini saudara. Enggak tidur, enggak makan saudara. Pucet saudara. Itu yang namanya jemaat enggak tahu problem saya. Yang tahu cuman pengerja. Jemaat lihat saya mungkin shalom, shalom. Enggak tahu saudara. Hari itu saudara tahu mujizat. Itu saksi hidupnya Ailing. Siapa lagi yang waktu itu? Ada banyak pengerja yang saksi hidup. Tahu jelas waktu keadaan saya hun-hun di ambang batas antara hidup dan mati saudara. Saya khotbah 45 menit, tanpa saya tahu, tanpa saya mikir, tanpa saya tahu, semua khotbah yang saya siapkan semuanya hilang saudara. Jadi namanya saya khotbah itu khotbah blank, tahu ya, orang hun-hun kalau khotbah gimana saudara. Tapi ketika 10 menit saya bertemu dengan Tuhan, saya tidak marah sama Tuhan, saya tetap dalam posisi hamba. Setelah selesai khotbah, jemaat itu bisa salami saya. Bu Gem khotbahnya dahsyat, luar biasa. Oh haleluya. Saya kalau ditanya khotbah apa enggak tahu. Saya cuma ngalir, ngeflow. Apa yang Tuhan mau bicarakan hari itu, ternyata hari itu adalah titik balik. Orang berkata khotbah yang terhebat, yang bagus, yang pernah saya khotbah, yang saya dengarkan. Waduh, itu hebatnya Tuhan. Makanya hari ini jangan pernah sombong. Orang kalau sombong hidupnya pasti akan sesuatu yang merusak hidupmu. Engkau akan berubah setia dan kau tidak akan pernah taat sama perintah Tuhan. Orang kalau sombong disuruh sesuatu tidak akan pernah. Banyak orang sombong yang berkata gini, Bu, sorry ya Bu, saya tidak bisa jadi Bu Eli. Bu Eli mungkin bisa ngampuni suaminya karena Bu Eli masih transfer berhasil. Nah itu salahnya manusia. Cuman lihat Jen. Bu Eli bisa baik sama suaminya, jangan didengar. Ini sesat saudara. Orang bilang gini, jangan niru Bu Eli. Bu Eli bisa taat karena ada fulus Jen. Lah kamu taat, suamimu apa? Sudah bojen, bolui, bokangguan, bojai, bocap syau. Semua bom-bom ada di paketnya suamimu. Kamu masih mau taat sama yang bom-bom ini.
ya kamu akan apa namanya nanti. Itu tadi. Ya, ada ibu-ibu yang bilang gini, kalau bertahan ya dengan suami yang susah, itu nanti sakit, stres, susah, selek katanya. Lama-lama selek, sebelum selek lebih baik saya mengakhiri hubungan ini selesai. Jujur saudara, kalau uang jadi perbandingan hidup saya bertahan, gak mungkin Victory hari ini punya buah dan cabang. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Gak mungkin kalau motivasi saya cuma mau uang ya. Saya cuma bilang gini, orang yang berkata mau bertahan hanya karena ada motivasinya itu orang yang sombong. Kita bertahan hari ini karena kita ini hamba, taat. Sudah Tuhan mau ngomong apa, suruh apa, oke. Walaupun enggak enak, oke. Karena aku percaya Tuhan pasti menyertai aku. Nah ini baru orang yang enggak sombong. Makanya kalau orang sombong hidupnya enggak akan pernah menghasilkan buah. Di depan pasti sesuatu yang merusakkan, saudara akan berubah setia dan saudara akan main perintah seolah-olah saudara jadi Tuhan. Berikutnya, next. 1 poin lagi kita selesai ya. Hari ini yang kedua, yuk jangan yang kehancuran. Kita buka di 2 Tawarik 26 ayat 17 sampai 18 kita baca sama-sama. Tetapi lihat ya, apa yang dilakukan Raja Uzia. Tetapi iman Asaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan. Orang-orang yang tegas, 18. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Lihat berikutnya. 19. Berikutnya 18 dulu. Mereka berdiri di depan Raja Uzia. 19. Tetapi Uzia dengan bokor ukapan di tangannya untuk dibakar menjadi apa saudara? Marah. Seringkali kalau kita ngingatin seseorang yang sudah jatuh dalam dosa, seringkali marah enggak? Banyak suami-suami, termasuk suami-suami. Makanya saya dengar kesaksian dari seorang ibu yang minggu-minggu lalu saya ke Jakarta. Dia bilang gini, "Bu, saya ini mendengar berita, dulu saya tahu ani-ani suami saya itu orang yang kenal Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Minggu dia kalau ibadah, malaikat aja mungkin ya, saudara kena tipu semua. Itu menyala-nyala. Mungkin kalau tepuk tangan, tapi jadi ani-ani Bu. Berapa kali orang sudah ngingatin, kamu jangan merusak kekudusan Tuhan. Walaupun dengan berbagai alasan kamu berkata bahwa aku jadi jatuh cinta hari ini dengan suami orang ya, itu karena aku terpaksa. Karena selama ini aku tidak pernah punya kasih sayang. Sementara suami saya juga curhatnya sama. Karena dia punya istri yang gak diperhatikan. Jadi merasa masing-masing jadi korban, ketemulah menjalin hubungan. Harapan mereka korban jadi korban akan menjalin rumah tangga, bukan lagi rumah duka, jadi rumah tangga yang ideal. Nah ini kan konyol saudara. Orang ngerti firman dicampur aduk, dibenar-benarkan. Sampai dia bilang gini, "Ibu tahu orang yang sombong sudah ditegur merasa enggak. Tuhan maha mengerti, Tuhan tahu perasaanku." Bu tahu, ani-ani suami saya meninggal dunia dalam kecelakaan seketika itu mati. Saudara, makanya jangan pernah bermain-main dengan yang namanya dosa. Kalau dosa itu selalu jadi peringatan kita, maka kita jangan mengeraskan hati seperti Uzia. Lihat berikutnya, yuk 20. Imam kepala Asaria ya,
dan iman lainnya memandang kepadanya dan sesungguhnya ia apa saudara? Sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana. Ya, saudara lihat berikutnya. Apa yang dilakukan? Raja Uzia sakit kusta sampai kapan? Ngeri ya saudara. Sampai hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Saudara, hari ini jangan pernah bermain-main dengan kesombongan. Orang kalau ditegur firman tidak mau berubah, itu sombong loh. Kalau Tuhan tegur saudara lewat orang terdekat mungkin, dan saudara bilang gini, kamu siapa berani negur aku? Itu orang sombong. Dan saudara, orang yang sombong, hati-hati, buka 3 hal. Hari ini kekejian yang tadi yang pertama, saudara akan mengalami sesuatu yang merusak, berubah setia dan melawan perintah Tuhan. Kalau saudara tidak segera bertobat, ditegur firman, maka berikutnya apa yang akan dilakukan? Berikutnya bukan ini. Jangan melawan perintah Tuhan dengan kehancuran. Nah, kita akan kehilangan kehormatan dari Tuhan. Timbul penyakit kusta, ada tulah, dan bahkan dikucilkan sampai akhir hidupnya. Pastikan hari ini kita semua yang datang ke tempat ini, kalau firman itu menegur saudara, ada orang-orang terdekat yang menegur hidupmu untuk berubah, segera berbalik dan bertobatlah. Tinggalkan semua kebiasaan kita, ya, termasuk saya. Saya selalu bukan jadi orang yang sudah baik, saudara. Saya juga belajar terus banyak hal. Tadi pagi aja mau khotbah saya mau marah, saudara. Kedua kali kejadian, ya. Pertama kejadian skincare mahal expired. Hari ini kejadian terulang kembali, saudara. Rasanya mau marah, tapi Tuhan ingat, hidupmu bukannya kamu lagi, tapi Yesus dalammu. Kamu mau khotbah, mulutmu jangan dipakai iblis. Sadar saudara, walaupun mau marah, tapi ingat, ya sudahlah. Ini kan cuman perkara di bumi. Kalau saya tidak marah, perkara di dunia, di atas akan terjadi. Sekali lagi, jadi kita pulang. Yang terakhir, yuk pemain musik boleh maju ke depan. Bagaimana yang terakhir itu kejatuhan. Kita buka dari belajar dari Moab. Yeremia 48 ayat 29 sampai 30. Ya, jadi sekali lagi jangan pernah sombong, jangan berkata siapa aku, tapi hari ini hiduplah. Taruh siapa Kristus di dalam hidup saudara. Jadi kalau Kristus hidup di dalam hidup saudara, maka kita sebagai orang benar akan konsisten melakukan. Kalau kita ada di komunitas dunia, pastikan kita juga punya batasan sebagai anak Tuhan. Jangan sampai kita ikut-ikutan gaya hidup dunia. Kawin cerai itu loh Bu Eli, sudah biasa di komunitas saya itu Bu Eli ya. Saya ini punya grup Bu Eli. Itu ada seorang ibu. Saya punya grup teman-teman saya lama. Itu ya Bu Eli, 12 orang Bu Eli. 10-nya semuanya cerai. Hanya tinggal saya sama 1 orang. Lama masa saya enggak boleh cerai. Nah ini gawat saudara. Bukannya yang 2 itu bisa narik 10, malah yang 10 ini mau narik yang 2 orang. Ayo komunitas barisan sakit hati. Nah ini gawat saudara ya. Kalau ada komunitas barisan sakit hati, ujung-ujungnya saudara pasti hancur. Gak mungkin lihat kemuliaan Tuhan. Makanya di Victory ini bersyukur. Kita bukan barisan sakit hati. Tapi kita adalah barisan-barisan orang yang dibentuk Tuhan lewat orang-orang yang nyakiti kita. Kita belajar menjadi orang yang sabar, panjang sabar, rendah hati, mengampuni, mengasihi tanpa syarat. Yuk kita baca Yeremia 48. Kami telah mendengar tentang apa saudara? Keangkuhan Moab. Alangkah angkuhnya dia tentang kesombongan, keangkuhan, kecongkaan, tentang tinggi hatinya. Berikutnya 30. Aku ini kenal, Moab ini ya, angkuh, sombong, pongah.
tidak benar cakapnya, tidak benar perilakunya. Berikutnya lompat ayat yang langsung ke 42. 42 sampai 44. Lihat apa yang Tuhan lakukan buat orang yang pongah, congkak, sombong. Hidupnya pasti ngalami jatuh. Moab apa saudara? Akan musnah sebagai bangsa sebab ia bukan merendahkan diri tapi membesarkan diri terhadap Tuhan. Berikutnya, yang lari dari kekejutan akan jatuh ke dalam pelubang dan yang naik dari pelubang akan tertangkap dalam jerat. Sungguh, 43, kejut dan pelubang jerat bagimu hai penduduk Moab. 44, yang lari dari kekejutan akan jatuh, yang naik pelubang akan tertangkap dalam jerat. Sungguh aku mendatangkan semuanya ini atas Moab di tahun penghukuman atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Buka PowerPoint yang terakhir. Hari ini orang yang benar-benar sombong itu akan jatuh. Walaupun saudara ada di atas. Saudara akan mengalami yang namanya musnah, kejut, jerat. Ada banyak orang sombong itu terjerat dengan kesombongannya sendiri. Dia hari ini jatuh, ngalami musibah malapetaka, hidupnya hancur. Itu bukan karena nyalain Tuhan, enggak. Karena terjerat dengan kesombongannya. Penghukuman malapetaka itu karena terjerat oleh kesombongannya sendiri. Makanya kita sebagai anak Tuhan, yuk keluar dari tempat ini. Saudara mau berkata sama Tuhan, Tuhan, sombong, aku gak mau sombong. Aku mau hari ini belajar rendah hati. Walaupun aku dimaki orang, keluar dari tempat ini kalau ketemu musuh yang pernah nyakiti saudara, jangan buang muka. Kasih senyum ya. Tadi pagi yang baru dapat sarapan soto dari mertua. Ya, mungkin saudara dikatakan mantu gak tahu diri, mantu bego. Saudara pulang dari tempat ini, cari toko roti, jangan toko roti yang paling murah dicari. Enggak. Cari toko roti yang paling mahal, bawa di depan mertua saudara. Itu ciri orang yang rendah hati. Hari ini yang lagi diproses Tuhan dengan beratnya, saudara enggak usah ngatur Tuhan, enggak usah protes. Orang rendah hati itu selalu berkata apa? Jadilah kehendakmu. Walaupun hidupku hari ini sudah setia sama Tuhan, enggak layak aku marah sama Tuhan. Hari ini aku sudah diberi anugerah lebih dari cukup, sekalipun dalam lembah kekelaman, anugerah kebaikan, kemurahan Tuhan sudah lebih dari cukup. Yuk bangkit berdiri. Hari ini saudara pulang, yuk jangan sampai saudara ngalami kenajisan, kehancuran dan kejatuhan karena kita mengeraskan hati. Kita masih bilang gini, Tuhan aku enggak mau ngampuni Tuhan, sorry Tuhan, kasih aku waktu enggak saudara. Selama pengampunan itu bisa diberikan, lakukan saat ini juga. Jangan pernah tahan-tahan pengampunan. Semakin saudara tahan pengampunan di mata Tuhan, saudara adalah orang yang sombong. Tuhan aja pemilik langit bumi. Tuhan aja Tuhan yang besar. Mau jadi manusia, mau ngampuni saudara dan saya. Kenapa kita enggak mau murah hati memberi pengampunan? Itu berarti orang yang sombong. Yuk kita nyanyi. Hari ini saya percaya dengan khotbah ini akan bawa setiap kita datang. Saudara perlu waktu berdua sama Tuhan saat tak kuat. Itu kesaksian hidup saya itu hari ini membuktikan betapa Tuhan itu hebat. Waktu kita datang sama Tuhan, akui, aku enggak berdaya Tuhan. Aku sudah tidak bisa apa-apa, aku juga bukan siapa-siapa. Kalaupun hari ini hidupku mengalami proses, aku cuma sebagai hamba. Hamba itu taat. Apapun proses hidupku, aku mau belajar taat. Ini orang yang rendah hati. Tuhan ada di tengah-tengah saudara. Buka hati. Waktu sudah semakin singkat. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, karena Tuhan sudah dekat. Jangan hanya berlomba-lomba kejar hidup supaya orang tahu siapa. Aku adalah orang yang kaya, aku orang terkenal, aku orang yang hebat, yang pintar dengan suara emas, aku pintar khotbah, aku pintar bekerja, aku sukses.
Saudara cuma hidup siapa aku. Tapi senyatanya hari ini jadilah orang yang hari-hari ini bukan dikenal dunia siapa saudara. Ya. Tapi Tuhan kenal siapa saudara. Amin. Saudara adalah hambanya. Yes. Saudara adalah seorang hamba yang hari ini pulang. Saudara berkata, aku mau jadi orang yang rendah hati. Ya Tuhan. Aku gak mau sombong lagi Tuhan. Yes. Kalau aku tidak bisa ngampuni, aku sadar aku adalah orang yang sombong Tuhan. Ampuni, aku mau pulang dari tempat ini. Aku mau ngampuni siapapun yang nyakiti aku Tuhan. Termasuk orang yang menghina hidupku Tuhan. Biar kasih anugerah Tuhan itu selalu ada. Gak mau Tuhan hidup ini ngalami yang namanya kekejian, kejatuhan, kehancuran. Aku gak mau Tuhan. Aku mau terus dalam perjalanan hidupku. Aku melihat sesuatu yang indah, perkara besar di depan. Terima kasih Bapa, biar kuasa firman-Mu terus bekerja. Hari ini mereka pulang, mereka diubahkan. Berkati setiap kami yang sudah melayani Tuhan. Jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata, Amin. Puji nama Tuhan.